Bapak Ibu Saudara, topik hari ini saya akan membahas mengenai karma, kelahiran dan keberuntungan. Topik ini sangat penting. Bahkan kalau seseorang tidak paham hukum karma atau tidak punya sadha keyakinan pada kelahiran kembali, nanti Bapak Ibu boleh renungkan sendiri. Semua ajaran Dhamma Sang Buddha yang lainnya runtuh semua. Runtuh semua. Ya, jadi kalau orang tidak percaya hukum karma, tidak percaya punarbawa bahasa Pali artinya kelahiran kembali. Seseorang tidak yakin hukum karma, tidak yakin punarbawa, ajaran Buddha runtuh semua. Kenapa? Coba. Kalau seseorang tidak yakin ada hukum karma, untuk apa merawat sila? Betul ya? Untuk apa capek-capek merawat sila? Nggak usah dah. Nggak ada itu hukum karma. Kalau seseorang tidak yakin ada kelahiran kembali, untuk apa berbuat baik ya? Menabung kebajikan, toh nanti sudah mati, sudah nggak ada. Oleh karena itu orang yang tidak memahami dua hal ini, sulit memahami ajaran Buddha yang lainnya. Oleh karena itu mari hari ini kita memahami dimulai dari bagaimana sesungguhnya hukum karma. Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita, kisah nyata, beberapa kali juga saya sampaikan cerita ini karena sangat bagus. Di Tuscumbia, Amerika, di Alabama, saya juga belum pernah ke sana ya. Bapak Ibu yang ingin tahu nanti Google ya, Alabama. Tahun 1880, jadi sudah 100 tahun lebih yang lalu, ada satu keluarga yang cukup mapan. Mereka sudah punya satu anak laki-laki, kemudian lahir satu anak perempuan. Bayi ini sehat, normal, cantik ya. Kemudian anak bayi ini tumbuh besar. Namun, ketika dia berusia 19 bulan, dia sakit. Dia terkena penyakit yang dokter juga tidak tahu apa penyakit itu. Kemudian, anak perempuan ini umur 19 bulan menjadi buta dan tuli. Jadi permasalahan muncul. Tentu keluarganya sangat sedih. Tetapi ada satu permasalahan muncul. Mereka tetap merawat anak ini dengan baik, dengan kasih sayang yang luar biasa. Karena anak sendiri. Tidak ada orang tua yang membuang anaknya kalau anaknya sakit ya. Nah, mereka merawat dengan penuh kasih sayang. Hanya sekarang bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah punya anak ya, karena saya belum pernah dan mungkin tidak akan pernah begitu ya. Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah punya anak ya, kalau anaknya sudah mulai besar, kalau 19 bulan itu kan sekitar 1,5 tahun. Tapi sekitar umur 1,5 tahun, 2 tahun, Bapak Ibu sudah mulai ngajari dia ngomong, betul ya? Kursi, ini papa, mama gitu. Diajari satu-satu. Sekarang kalau dia buta dan tuli ngajarinya bagaimana? Kalau dia hanya buta, bisa diajari lewat pendengaran, betul ya? Kalau dia hanya tuli, masih bisa diajari huruf. Kita buat A begitu, dia akan bisa buat A. Pelan-pelan kita bisa ajari A sampai Z, mungkin ketika dia umur 3 tahun, 4 tahun ya. Kemudian mau ngajari ini buah nenas N, E, N, A, S. Setelah dia bisa melihat huruf, memahami huruf, menulis huruf, membaca huruf, pelan-pelan dia bisa dikasih les atau diajarkan huruf Braille. Tahu huruf Braille ya? Huruf Braille itu yang timbul. Jadi bisa diraba. Yang kepengen tahu nanti pulang ke apotik beli minyak GPU. Ini saya tidak di-endorse ya. Beli minyak GPU itu ada huruf Braille-nya. Nah, jadi dulu saya ambil minyak GPU, kemudian saya raba-raba.
Waduh, sampai kapan pun tidak bisa ngerti itu huruf Braille ya. Karena Bapak Ibu Saudara raba, waduh sulit sekali memahami titik-titik itu. Karena tangan kita tidak sensitif. Tapi mereka yang tunanetra, ujung jari mereka menjadi sensitif. Konon katanya, bahkan orang tunanetra, kalau mereka megang uang, dari ujungnya, pegang ujungnya, tarik sampai ujungnya, dia tahu itu uang berapa. Nah, 50.000, pegang ujungnya, tarik begini, seret, 50.000, konon katanya. Tidak tahu benar atau tidak, nanti Bapak Ibu pulang latihan ya. Kalau ada yang berhasil nanti kabari saya. Saya tidak bisa latihan, tidak ada. Ya Bapak Ibu Saudara, akhirnya anak ini tumbuh besar, menjadi sangat liar. Dia bahkan tidak bisa makan dengan normal, karena nggak bisa diajari. Nggak bisa diajari. Lewat pendengaran tidak bisa, contoh penglihatan tidak bisa. Jadi dia makan itu berserakan, dia makan itu ngambil nasinya masukkan ke mulut begitu, sangat tidak sopan. Kemudian dia mau melakukan apa saja terserah. Kalau dia main begini diacak-acak semua. Dan kalau dia sudah nangis teriak-teriak, hanya mamanya yang bisa tenangkan dia. Mamanya bagaimana? Mamanya cepat-cepat datang, kemudian mamanya punya sebungkus wewangian. Dia punya sebungkus wewangian. Katakanlah itu bunga-bunga kering atau kayu-kayu yang wangi. Cepat-cepat bungkusan itu digoyangkan di depan wajahnya karena wangi. Begitu dia cium aroma wangi itu, dia tahu itu mamanya dia. Nanti mamanya langsung peluk dia. Nanti dia diem. Tapi kalau orang lain yang mau mencoba menenangkan dia, waduh, itu mulut bisa dicongkel-congkel. Karena dia juga tidak paham. Dia sudah seperti monster kecil. Jadi bahkan di rumah dia dipanggil monster kecil. Sampai dia umur 7 tahun. Ketika dia berumur 7 tahun, mereka baru memutuskan, walaupun ini setelah ayah ibunya ini berdebat. Ayahnya sayang sekali dengan dia, ayahnya mikir sudah begitu saja, ndak usah dipaksa-paksa lagi. Ibunya ndak mau menyerah. Ibunya tidak mau menyerah. Saya ingin anak saya punya harapan. Saya tidak ingin anak saya seperti ini saja. Ibunya cari kemana-mana guru yang bisa mengajari dia. Akhirnya umur 7 tahun ibunya mengundang seorang guru namanya Anne Sullivan. Namanya Anne Sullivan. Nama anak ini adalah Helen Keller, sangat terkenal. Barangkali Bapak Ibu beberapa sudah pernah mendengar. Helen Keller. Nah, umur 7 tahun baru didatangkan seorang guru namanya Anne Sullivan. Singkat cerita, setelah melakukan beberapa trial and error ya, berbagai cara, akhirnya Anne Sullivan ini mau mencoba satu metode. Pertama, dia ingin agar anak ini jadi sopan dan rapi, tapi sulit. Karena dia sudah tidak terbiasa. Akhirnya dia minta, saya mau tinggal dengan anak ini satu gedung gitu, satu ruangan. Orang tua jangan ganggu. Kenapa orang tua jangan ganggu? Orang tuanya nggak akan tega melihat ketika anaknya itu mau dididik. Wah, ayahnya ndak mau, tapi ibunya mau. Akhirnya mereka setelah sepakat, akhirnya dilakukan juga. Anne Sullivan tinggal berdua dengan Helen Keller di satu gedung yang berbeda. Satu kamar kecil yang berbeda. Di sana, Helen Keller itu benar-benar dididik. Jadi kalau dia mau makan, dia mau comot makanannya begini ya, langsung dilarang, tangannya ditahan di bawah. Dikasih sendok. Kasih sendok, sendoknya dia buang, puang, diambil lagi, ambil sendok. Diulang dari pagi sampai malam. Pokoknya kalau dia nggak mau pegang sendok itu ya dia nggak makan-makan. Tapi dia tahu di depan ada makanan karena tercium, karena terpegang. Akhirnya dia mengalah juga. Namanya anak-anak lapar ya. Pagi sampai malam sudah dibegitukan, dia mengalah juga, dia mau pakai sendok. Pelan-pelan sendok ini dipaksa dipegang keras-keras ya. Kemudian makanannya itu sambil dipaksa pelan-pelan dia masukkan ke mulut. Tapi dia sampai jahat, dia sebelum masukkan ke mulut dia lempar ke muka gurunya, lempar asal-asalan. Tapi ulang, akhirnya bisa. Intinya pelajaran pertama membuat anak ini jadi sopan, jadi lebih rapi, berhasil. Dia mulai tenang, mulai kalem. Tantangan yang kedua, bagaimana ngajari dia baca? Betul ya?
Ini gimana ngajari dia baca? Huruf Braille dia bisa nyentuh, tapi gimana ngasih tahu kalau 2 titik artinya B, 2 titik artinya C, gimana ngasih taunya? Dia ndak bisa lihat, dia ndak bisa dengar, nggak ada inputnya. Akhirnya dicoba satu metode luar biasa. Setiap kali gurunya mau ngajari sesuatu, contoh ini kursi, kata kursi itu dihembuskan di kulitnya. Kursi, kursi. Jadi ini hembusan angin ini ada rasanya. Kursi ya. Nanti pulang coba sendiri ya. Kursi, kursi. Kata Bante ada rasanya begitu ya. Dicoba. Satu-satu kata dicoba. Berbulan-bulan tidak berhasil. Tidak berhasil. Tapi satu ketika dia menyentuh air di depan tempat sumur yang pakai ungkit itu, sumur ungkit ya, tidak tahu namanya apa di sini. Kemudian air itu keluar, anak ini diajari kata pertama water, yang artinya air. Dan itu kali pertama dia bisa mengulang water, karena dia bisa bicara. Betul ya? Dia tidak bisu, tapi tentu suaranya tidak bagus. Water. Dan itu kali pertama dia bisa diberi input. Guru, orang tua, satu keluarga semua terkejut luar biasa. Sejak hari itu, dia mulai diajari input. Kemudian dia pegang kunci. Setiap dia pegang sesuatu, dia cepat-cepat ngasih tangan ke gurunya. Anak ini cerdas. Jadi anak ini cerdas. Dia hanya cacat saja. Dia pegang buku, cepat-cepat dia cari gurunya atau mamanya, dia kasih tangan. Nanti diajari, buku. Satu-satu, hari ke hari, dia mulai mengenal ini semua. Benda-benda dan namanya. Kemudian, sudah mulai bisa diajari sign language, bahasa isyarat. Ini ada bahasa isyarat, pernah tahu ya? Nah, bahasa isyarat ini bagaimana ngajarinya? Gurunya buat bentukan tangan, kemudian dia memegang. Jadi digenggam. Kemudian tangan dia itu diatur sampai mirip dengan yang tadi dibuat oleh gurunya. Pelan-pelan, dia bisa bahasa isyarat. Sangat luar biasa. Kisah nyata. Nama anak ini Helen Keller. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita berhenti sebentar. Kita bahas hukum karma. Bapak Ibu Saudara, hukum karma, kalau kita bertanya kenapa Helen Keller ini bisa sakit umur 19 bulan, kenapa dunia begitu tidak adil, inilah cara bekerja hukum karma. Kalau seseorang pernah berbuat buruk di kehidupan yang lampau, maka di kehidupan ini dia akan merasakan buahnya atau akibatnya. Tapi hari ini yang ingin saya tekankan, bahwa nasib seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh karma lampau. Tapi saya akan bahas mengenai karma lampau dulu. Karma lampau yang menjadikan kita lahir seperti ini hari ini, lahir di kota apa, wajah seperti apa, itu adalah hal yang memang tidak bisa kita ubah lagi. Ya, itu yang kita bawa dari kehidupan yang lampau. Seperti pada Helen Keller ini. Nah, saya lanjut dulu ceritanya, saya pikir nanti kita bahas lagi mengenai karma. Agar komplit. Kemudian Bapak Ibu Saudara, Helen Keller ini setelah dia bisa huruf Braille, bisa tulis, dia sekolah. Dia bisa ikut sekolah. Tapi gurunya selalu nemani. Setelah dia tamat sekolah, dia mendaftar ke universitas umum. Bukan universitas untuk blind and deaf ya. Kalau di Amerika itu ada blind and deaf school. Itu sekolah untuk buta dan tuli. Atau sekolah untuk orang tuli saja juga ada. Bahkan universitas-universitas top dari Yale University yang khusus untuk orang yang tunarungu itu juga ada. Tapi dia tidak gabung ke sekolah seperti itu. Dia masuk sekolah umum. Dan luar biasanya Bapak Ibu mungkin terkejut. Dia berhasil masuk
Radcliffe College, Harvard University. Salah satu universitas terbaik di dunia. Tapi Bapak Ibu barangkali bingung, ini belajarnya gimana dia? Betul ya? Belajarnya gimana? Dia harus selalu diikuti gurunya, Anne Sullivan. Jadi Bapak Ibu Saudara, gurunya ini akhirnya menjadi temannya, menjadi teman hidupnya sampai gurunya meninggal. Selalu di sisinya. Gurunya juga tidak menikah. Nah, setiap dosen mengajar, nanti gurunya itu akan memberi sign language, ya, dalam bentuk-bentuk jari dan tangan ini ditempelkan ke punggungnya. Jadi ibaratnya kalau di sini ya, sambil dosen mengajar, gurunya itu kasih sign di sini. Sebenarnya ada video YouTube-nya, tapi tidak saya siapkan. Nanti yang penasaran tulis sendiri di Google Helen Keller, L-nya 2. Nah, di situ dia belajar. Dan akhirnya dia lulus dari universitas. Tidak hanya lulus, dia sangat berprestasi. Dia buat banyak buku, banyak pidato sepanjang hidupnya, dan juga banyak tulisan-tulisan ilmiah. Akhirnya dia jadi seorang pengacara pelindung hak asasi manusia. Dan sepanjang hidupnya dia diundang untuk acara sangat besar, bahkan bertemu presiden-presiden dunia di 35 negara. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sini kita belajar bahwa Helen Keller ini lahir dengan karma buruk. Betul ya? Setelah lahir umur 19 bulan jadi buta dan tuli. Tapi nasib kehidupan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh karma buruk masa lampau. Karena nasib itu adalah perpaduan. Jadi hari ini kita harus belajar nasib itu adalah perpaduan antara kehidupan lampau, karma kehidupan lampau, dan karma kehidupan ini. Karma itu artinya sesuatu yang sengaja kita lakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Yang sengaja dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, yang sengaja dilakukan itulah membuahkan karma di masa yang akan datang. Nah, apa contoh karma atau buah karma di masa lampau yang sudah tidak bisa kita ubah? Contoh wajah. Kita lahir wajahnya begini. Betul ya? Kalau kita bisa atur ini, wah mungkin saya aturnya ini wajahnya Jay Chou gitu ya. Atau wajahnya pilih kayak Andy Lau begitu. Tapi saya dapat wajah begini. Tapi jadi biku tidak ganteng-ganteng sekali, bagus juga begitu ya. Tidak repot ya. Kalau biku terlalu ganteng susah. Nanti sering dicat, Bante sudah makan. Wah ribet saya. Kemudian kita lahir sehat atau tidak. Itu berhubungan dengan karma lampau. Ada orang mungkin kurang beruntung, lahir organ tubuhnya ada yang cacat. Kemudian kita lahir di kota mana? Lahir di negara mana? Ibu ayah kita siapa? Tidak bisa request, betul ya? Tidak bisa request. Saya dulu juga bingung, kenapa saya lahir di kota Medan, lahir di Pulau Sumatera, padahal dunia seluas ini. Saya benar-benar heran. Lahir jadi minoritas, kemudian agama saya 0,7% saja. Agama Buddha cuma 0,7% di Indonesia. Saya di Thailand sering ditanya, Tan Kap, di Indonesia, Chao Put miกี่%? Itu bahasa Thainya. Auso, kalau yang lebih senior ya, Auso itu artinya sahabat. Biku senior manggil biku junior. Auso, di Indonesia itu umat Buddha ada berapa persen? Saya jawab gurunya, 0,7%. Mereka pasti terkejut. 0,7%. Karena di Thailand agama Buddha itu 90%. Orang Thai itu 80 juta jiwa. Jadi kalau kita ke Thailand itu terbalik. Kalau di Indonesia susah cari biku, susah ketemu wihara, betul ya? Tapi kalau ke Thailand setiap sudut ada biku. Kalau pagi-pagi ke pasar biku di mana-mana karena pindapata. Kemudian kalau kita ke Thailand itu hampir setiap jalan itu ada wihara. Nah, jadi ada memang buah karma lampau yang sudah tidak bisa kita ubah. Tidak bisa lagi kita ubah, kita lahir sudah begini. Tetapi nasib seseorang tidak hanya berhubungan dengan karma kehidupan lampau. Juga ada karma kehidupan ini.
Dan karma kehidupan ini sangat penting. Itu yang menentukan nasib Bapak Ibu Saudara di masa yang akan datang. Jadi apa yang kita lakukan hari ini menentukan yang akan datang. Jadi oleh karena itu kadang ada orang yang mungkin dalam kehidupannya dia kurang sukses. Dia lahir di keluarga yang kurang mapan. Tapi dia terus menyalahkan karmanya. Ini karma lampau saya, karma lampau saya. Tapi dia tidak mau mengubah yang hari ini, maka dia tidak bisa kemana-mana. Dia akan terperangkap dalam kesulitan itu terus. Tapi sebaliknya sesungguhnya, coba kita renungkan bersama. Kalau ada seorang anak terlahir cerdas, IQ-nya lumayan tinggi, itu karma masa lampau, betul? Terlahir cerdas, tidak terlahir cerdas itu masa lampau, tidak bisa request. Saya kalau bisa request, saya minta sepintar Newton begitu ya. Sepintar Dr. Stephen Hawking ya. Tapi kita tidak bisa request. Tapi kalau anak yang terlahir cerdas ini tidak rajin belajar, kemudian minggu depan mau ujian, dia tidak mau belajar, mungkin tidak nilai ujiannya bagus. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sepintar apapun seseorang, kalau dia ujian fisika, dia tidak mau hafal rumus, dia tidak akan bisa kerjakan itu. Betul ya? Karena kalau tidak ada rumusnya, sudah nggak bisa dilogikakan. Sepintar apapun seseorang ya, kalau dia ujian misalkan matematika, dia tidak mau ngerti hukum dasar aljabar misalkan. Wah, dia bingung sekolah, bingung semua waktu dia ujian. Nah, dia terlahir pintar, itu adalah buah karma lampau. Tapi hari ini dia mau belajar atau tidak, itu adalah karma kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu ingin punya kehidupan yang baik, perlu perpaduan dua ini. Yang lampau dan yang saat ini. Tapi karena yang lampau sudah tidak bisa kita ubah, maka kita fokusnya yang saat ini. Yang saat inilah yang menjadi yang terpenting. Satu cerita lagi. Mengenai Punarbawa, kelahiran kembali. Ada seorang doktor namanya adalah Ian Stevenson, sangat terkenal sebenarnya di dunia Buddhis. Barangkali atas Silani pasti pernah mendengar Ian Stevenson. Nah, Dr. Ian Stevenson ini sangat tertarik dengan penelitian mengenai past life atau kehidupan lampau. Kenapa demikian? Dia seorang psikolog. Selama dia menjadi psikolog, dia sering mendapatkan pasien anak-anak yang bermasalah. Karena kalau di negara modern, anak-anak kalau lambat belajar atau lambat ngomong atau hiperaktif, autis, mereka akan bawa ke psikolog. Ternyata Dr. Ian Stevenson sepanjang hidup beliau, sepanjang beliau menjadi psikolog, beliau sering ketemu anak-anak yang mengaku masih ingat apa kehidupan lampaunya. Jadi bahkan ada seorang anak namanya Barbara, dia datang dia ngomong, saya bukan Barbara, nama saya N. Ini orang tua ini bukan orang tua saya tidak tahu mereka siapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Bapak Ibu tidak bisa mengingat kehidupan lampau Bapak Ibu, bersyukurlah. Karena kalau Bapak Ibu masih ingat, waktu tiba-tiba sudah umur 2-3 tahun, lihat orang tuanya, kita jadi bilang, kamu bukan mama saya. Seingat saya kamu bukan mama saya. Wah, berabe ya. Nah, ada seorang anak. Nah, Dr. Ian Stevenson selama melakukan penelitian, ada satu kasus yang unik. Walaupun sepanjang hidupnya dia merekam 25.000 kasus. Dan dia menulis beberapa buku yang akhirnya menjadi cukup terkenal. Tapi dari begitu banyak kasus, ada satu kasus yang mereka teliti dengan sangat serius. Anak ini namanya adalah James Leininger. Dia lahir di Louisiana. Anak ini normal. Anak laki-laki ini normal. Dan ayahnya itu adalah seorang evangelist Christian. Saya tidak tahu apa itu evangelist Christian. Nanti Bapak Ibu silahkan cek di Google. Tapi kalau saya tidak salah, itu adalah Kristen Protestan. Tentu dalam ajaran Kristen tidak ada reinkarnasi. Betul ya? Tidak ada reinkarnasi. Tapi anak ini ketika umur 2 tahun dia ngotot cerita ke papa mamanya kalau dia itu dulu adalah pilot yang ikut perang dunia kedua.
pilot Amerika yang tertembak oleh Jepang kemudian jatuh meninggal di laut. Dia ngotot cerita itu. Orang tuanya mikir dia cuma berfantasi. Jadi ya sudah dibiarkan saja. Namanya anak-anak ya. Coba Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu punya anak tiba-tiba umur 2 tahun. Papa, dulu itu saya lahir di Norwegia. Ya, ini anak ya nonton TV kebanyakan. Mamanya paling nanya, apa itu kamu buka YouTube kasih anakmu lihat apa, begitu ya. Kenapa dia asik-asik ngaku dia itu dulu lahir di Norwegia. Dulu dia tinggal di Norwegia. Misalkan begitu. Jadi James Leininger ini umur 2 tahun terus mengaku-ngaku kalau dulu dia seorang pilot. Akhirnya setiap hari anak ini menceritakan detail-detail tentang Perang Dunia Kedua. Dia cerita kalau dulu itu dia itu pesawatnya itu diterbangkan dari Natoma. Nama kapalnya adalah Natoma. Kemudian pesawatnya bagaimana. Dia ketika menjadi tentara bagaimana. Kemudian dia cerita ketika dia menjadi tentara nama dia adalah James Houston. Jadi sama-sama James. Unik ya. Saat ini dia umur 2 tahun namanya adalah James Leininger. Tapi dulu ketika dia tentara namanya adalah James Houston. Sama-sama James. Pelan-pelan dia cerita makin detail. Papanya mulai curiga. Bagaimana anak sekecil ini setiap hari nontonnya kartun. Tapi bisa tahu detail-detail Perang Dunia Kedua. Padahal itu jaraknya 50 tahun yang lalu. Dari umur eksistensi anak ini. Akhirnya papanya sudah terlalu curiga. Papanya cek di internet. Natoma yang sering dia ceritakan. Ternyata memang ketika Jepang mau menyerang Hiroshima. Mereka punya 2 tempat lepas landas pesawat. Salah satunya namanya adalah US Natoma USS. Papanya langsung terkejut luar biasa. Kemudian orang tuanya membawa James ini ke psikolog. Beruntung pula psikolog ini cerdas. Psikolog ini minta anak ini untuk gambar pesawat. Karena dia ngaku dia adalah pilot, betul ya? Diminta untuk gambar pesawat. Setelah dia gambar pesawat, psikolognya minta, coba kamu jelaskan spare part pesawat. Coba ini saya tes. Ada yang tahu bahan bakar pesawat? Aftur ya. Itu tidak semua orang tahu loh. Jangankan spare part ya. Bahan bakarnya saja tidak semua orang tahu. Bahan bakar pesawat itu bensol atau aftur. Tapi anak ini umur 2 tahun lebih. Dia jelaskan ini loh namanya ini. Spare part bagian ini namanya ini. Bagian ini namanya ini. Dari situ psikolognya sadar bahwa ini kasus spesial. Kemudian dilacak, mereka mulai serius melacak, ada ndak tentara namanya James Houston. Dan semuanya ketemu. Semuanya ketemu. Bahkan teman dari James Houston masih hidup. Namanya saya catat. Jack Larson. Jadi temannya sudah tua. Sebenarnya ada fotonya. Foto anak kecil ini difoto bareng sama temannya yang sudah tua. Namanya Jack Larson. Nah, jadi akhirnya orang tuanya yang walaupun Kristen Protestan yang tidak percaya dengan reinkarnasi mau tidak mau karena itu anaknya sendiri, kasus itu sudah diteliti, mau tidak mau akhirnya menerima bahwa iya ada kelahiran kembali. Betul ya? Mau tidak mau diterima, wah ini sudah kasus yang benar-benar real. Kemudian anak ini setelah dipertemukan dengan Jack Larson, akhirnya mereka sepakat membawa anak ini ke tempat dulu dia meninggal. Mereka naik kapal ke tengah laut ya tidak pas mungkin ya karena laut itu luasnya luar biasa. Tapi di daerah Natoma, kapal Natoma yang dulu dia ungkapkan itu, dia bawa bunga. Ada videonya sebenarnya, cukup sedih juga videonya. Jadi dia bawa bunga, dia lempar ke laut, lalu dia bilang, "Goodbye James Houston." Padahal itu dirinya sendiri ya. Padahal itu dirinya sendiri. Dia sebar bunga ke laut, padahal itu dirinya sendiri. Kemudian anak itu masih kecil, ada videonya. Dia buat gerakan seperti ini, dia bilang salute to James Houston. Memberi salut kepada James Houston. Lalu setelah itu videonya habis. Jadi itu adalah eksperimen, satu studi, satu pelajaran
grup tim dari Ian Stevenson, walaupun Dr. Ian Stevenson sekarang sudah meninggal, tapi ini murid-muridnya melanjutkan penelitian ini. Ini salah satu kisah yang paling bagus ya, yang tertangkap di zaman ini mengenai bukti reinkarnasi. Bapak Ibu Saudara, kita sangat beruntung. Menurut saya, kita sangat beruntung. Kalau kita memahami hukum karma itu sangat sederhana Bapak Ibu. Kalau kita memberi kebahagiaan, kebahagiaan akan kembali pada kita. Ya. Seseorang yang berbuat baik akan berbuah kebahagiaan. Seseorang yang berbuat buruk akan berbuah penderitaan. Ya. Seseorang berbuat baik akan berbuah kebahagiaan. Seseorang berbuat buruk akan berbuah penderitaan. Hukum karma begitu sederhana. Kita memahami itu rahasia alam. Coba bayangkan kalau dulu Helen Keller itu paham hukum karma. Hari ini dia tidak terlahir buta tuli, betul ya? Dia tidak menjadi sakit. Karena dia pasti akan dengan hati-hati merawat sila. Kemudian kita beruntung Bapak Ibu. Kita paham bahwa ada kelahiran kembali. Dengan kita paham ada kelahiran kembali, hidup kita menjadi hati-hati. Kita mau merawat sila, mau berbuat kebajikan. Bapak Ibu hari ini mau datang ke wihara belajar dhamma, agar Bapak Ibu bahagia di kelahiran ini, bahagia di kehidupan ini, bahagia lagi di kehidupan yang akan datang. Satu ketika ada seorang Brahmana datang mencari Sang Buddha. Kemudian dia bertanya ke Sang Buddha. Pertanyaannya bagus sekali. Sang Buddha, jadi dia bukan Buddhis. Jadi dia tidak panggil Sang Buddha dengan sebutan Bhante. Jadi kalau kita baca sutta, yang manggil Bhante itu hanya umat Buddha. Tapi dia bukan umat Buddha. Dia hanya Brahmana yang ingin ketemu Sang Buddha. Jadi dia panggil Sang Buddha dengan sebutan Samana Gotama. Jadi dia menghadap Sang Buddha, dia kemudian bertanya, Samana, Anda mengajarkan mengenai hukum karma. Tapi, bagaimana kita tahu hukum karma itu benar atau tidak? Bagaimana kalau setelah saya berbuat banyak kebajikan ternyata kelahiran yang akan datang itu tidak ada? Bagaimana? Nah dia agak skeptis ya, tidak gampang percayaan. Sebenarnya salahnya dia ya, karena dia tidak bisa melihat kehidupan lampau. Sebenarnya kalau ingin membuktikan apakah kehidupan lampau itu benar atau tidak, selain dari kisah-kisah bukti penelitian, cara yang terbaik adalah dari meditasi, betul ya? Masuk ke dalam meditasi, kemudian pikiran menjadi sangat terpusat, ya tentu manusia pada umumnya tidak bisa melakukan ini. Tapi kalau samadinya sangat kuat, dia bisa melihat kelahiran yang lampau. Tapi Sang Buddha menjawab dia dengan sangat baik. Sangat baik. Sang Buddha menjawab demikian, oh Brahmana, apabila seseorang berbuat buruk, berbuat baik dulu. Apabila seseorang berbuat baik di kehidupan ini, maka apabila ternyata kelahiran kembali itu tidak ada, maka sepanjang dia berbuat baik di kehidupan ini, dia bahagia di kehidupan ini. Dan kalau kehidupan yang akan datang itu benar-benar ada, maka dia juga berbahagia di kehidupan yang akan datang. Tapi kalau seseorang berbuat buruk di kehidupan ini, maka dia akan menderita di kehidupan ini. Dan kalaupun kehidupan yang akan datang itu benar-benar ada, maka dia akan menderita lagi di kehidupan yang akan datang. Maksudnya bagaimana? Jadi Sang Buddha mengikuti pemikiran skeptis orang ini yang tidak percayaan. Sang Buddha menjelaskan, kalaupun Anda ragu, tapi Anda memilih jadi orang baik, maka Anda setidaknya bahagia di kehidupan ini. Kenapa? Karena kalau kita berbuat baik ya, kita akan bahagia. Bapak Ibu pernah tidak setelah membantu orang kemudian merasa bahagia? Pernah. Bapak Ibu pernah berpikir enggak setelah traktir temannya makan, teman kita jadi lebih akrab dengan kita? Betul? Itu adalah buah langsung, tidak perlu menunggu kehidupan yang akan datang. Bapak Ibu dulu mendapatkan orang tua yang baik. Hari ini Bapak Ibu merawat orang tua Bapak Ibu. Betul ya? Coba dapat orang tua yang jahat. Sedikit-sedikit anaknya digetok kepalanya. Sedikit-sedikit anaknya digetok kepalanya.
Ini mohon maaf kalau orangnya mendengar. Saya dulu pernah di Jakarta, didatangi seorang ibu membawa anaknya sudah menjadi gila. Mohon maaf. Karena papanya sering jedot kepalanya ke dinding. Ini kisah serius. Jadi akhirnya saya ketemu anak ini di Dharma Ratna, sudah besar, mungkin sudah umur 21, 20. Dan dia benar-benar menjadi sakit. Katanya papanya itu sering jedot kepalanya ke dinding. Satu hari terlalu keras sampai dia pingsan. Saya masih berpikir, benar nggak ya dia sakit? Kemudian saya menunggu dia duduk di depan saya ajak ngomong, dia takut sekali. Melihat saya juga takut sekali. Kemudian tahu tidak, di samping saya itu adalah segar ya, larutan kaki 3. Ketika saya buka botol larutan kaki 3 itu kan ada suaranya krek gitu ya. Dia terkejut sampai nangis. Jadi bayangkan trauma yang muncul dalam dirinya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke memahami hukum karma dari Brahmana ini. Sang Buddha menggunakan perspektif dia. Kalau Anda berbuat baik di kehidupan ini, Anda berbahagia satu kali. Karena berbuat baik di kehidupan ini, bahagia di kehidupan ini. Dan kalau ternyata kehidupan yang akan datang ada, Anda berbahagia lagi satu kali. Betul ya? Berarti kalaupun tidak ada, dia untung satu kali. Kalau benar-benar ada, untung 2 kali. Tapi kalau Anda berbuat buruk, begitu Anda berbuat buruk di kehidupan ini, Anda sudah rugi 1 kali. Karena orang yang berbuat buruk itu sebenarnya dapat banyak penderitaan. Hanya kadang dia tidak sadar. Contoh, seseorang yang pernah mencuri 1-2 kali kemudian tersebar. Bisa dia dipercaya orang lagi? Gak bisa. Dia sudah sulit berbisnis untuk seumur hidupnya. Apalagi zaman sekarang. Kalau zaman dulu ya, dipecat secara tidak hormat, masuk koran. Kalau korannya koran analisa di kota Medan, yang tahu hanya orang Medan, dia bisa lari ke Balikpapan. Betul ya? Dia bisa lari ke Balikpapan. Tiba-tiba tinggal dekat sini. Bapak Ibu enggak tahu dia pernah mencuri. Tapi zaman sekarang kalau ada berita itu kadang di-share di Facebook. Wah, gawat. Oleh karena itu seseorang berbuat buruk, dia sudah menderita dulu, dia sudah rugi dulu 1 kali di kehidupan ini. Dan bagaimana kalau ternyata kehidupan yang akan datang benar-benar ada, maka dia rugi 2 kali. Dia bisa terlahir lagi di alam yang menderita. Ataupun lahir di alam manusia kurang beruntung. Bapak Ibu Saudara, bagian yang terakhir ya. Karena tadi janji. Sebenarnya lewat enggak apa-apa kata Tasilani, tapi ceramahnya sekitar 45 menit. Terakhir. Judul kita hukum karma, kelahiran kembali dan keberuntungan. Ini yang ditunggu-tunggu nih, Bante gimana biar hoki, begitu ya? Ini ditunggu-tunggu dari tadi, Bante gimana biar hoki. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini ada satu fenomena. Saya ajak Bapak Ibu untuk merenung. Satu fenomena. Di masyarakat, semua orang senang berdoa. Setiap agama masing-masing juga punya cara berdoanya masing-masing. Waktu saya kecil, saya sering ke kelenteng, ikut mama. Nah kalau di kelenteng itu orang pasti doa meminta-minta, betul ya? Pernah nggak berpikir begini? Kenapa ya? Ada orang yang berdoa terkabul, ada orang yang berdoa tidak terkabul. Karena dulu waktu saya di Medan, ada kelenteng Kuan Kong, terkenal sekali, sangat terkenal. Ada yang pernah ke Medan? Belum pernah, tidak apa-apa. Ya, setidaknya orang Medan datang ke Balikpapan. Gitu. Nah, di kelenteng Kuan Kong itu, kalau Bapak Ibu ke sana Ceit Capgo, hari Uposata, Bapak Ibu pasti menangis. Ya, tahu kenapa menangis? Dupanya terlalu banyak, pasti menangis, air mata keluar. Aduh, dupa di mana-mana, saking terkenalnya. Nah, waktu itu ada seorang AI tua. Setiap saya ke sana, pasti AI itu ada. Dan dia doa yang paling lama. Entah apa saja yang dia minta, saya tidak tahu. Panjang sekali doanya. Lalu saya heran, ini AI doanya paling lama, datang paling rajin. Kok tidak terkabul-terkabul ya doanya ya? Betul ya? Nah, doanya terkabul kan nggak datang lagi. Nah muncul satu rasa penasaran. Kenapa ada orang yang berdoa terkabul? Ada orang yang berdoa kok tidak terkabul? Karena sebenarnya Bapak Ibu Saudara,
Ketika seseorang itu berdoa, sesungguhnya dia meletakkan perhatian pikiran dia untuk memfokuskan pada harapan atau aspirasi keinginannya. Dan ini mematangkan karma baik kita yang ada untuk memunculkan harapan kita. Bahasa sederhananya adalah ketika seseorang berdoa, kalau dia punya kebajikan kehidupan lampau, dia punya karma baik lampau. Lampau itu tidak harus kehidupan yang lalu ya. 5 tahun yang lalu juga lampau. 10 tahun yang lalu juga lampau. Jadi kalau dia punya karma baik lampau yang cukup, maka doa dia akan terkabul. Akan terkondisi untuk muncul. Tapi kalau seseorang tidak punya banyak kebajikan, dia berdoa dengan susah payah pun tidak bisa terwujud. Kenapa? Karena nggak ada karma baik. Oleh karena itu, memiliki, apa sinonimnya memiliki di bahasa Indonesia? Punya ya, mempunyai. Punya itu bahasa Pali, artinya kebajikan. Jadi kalau Bapak Ibu punya sesuatu, itu punya itu karena dari kebajikan. Makanya sinonim dari orang kaya adalah orang punya. Orang punya itu apa? Orang yang punya, orang yang berkebajikan. Karena apa yang kita punya itu adalah hasil kebajikan. Ini ada cerita menarik sekali, sangat menarik. Diceritakan langsung oleh Bante Panyawaro. Satu ketika, beliau cerita ke saya, setiap pagi dan sore, Bante Panya itu selalu keliling wihara. Tapi wihara Mendut saya pikir tidak seluas wihara ini. Ya, wihara Mendut kalau kita keliling, satu putaran mungkin 15 menit selesai ya kalau jalan pelan-pelan. Nah, setiap pagi beliaunya keliling, tapi pagi itu beliau turun ke ruang tamu, kemudian mau membuka gorden dan ternyata gordennya rusak. Lalu beliau berpikir, nanti dengan supir perlu pergi nyari gorden yang baru di Yogyakarta. Karena wihara Mendut itu ada di Desa Mungkit. Dari Desa Mungkit ke Yogyakarta itu lebih kurang 1 jam. 1 jam lebih sedikit. Jadi beliaunya sudah berpikir ya, nanti perlu nyari gorden. Besoknya Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba datang seorang perempuan tidak dikenal. Tidak dikenal, orang asing beneran. Datang mau mencari biku, mau berdana. Tiba-tiba umat ini datang dana ke Bante Panya. Dan sangat heran luar biasanya, dia berdana apa? Gorden. Bapak Ibu, saya sudah 7 tahun jadi pabajita ya, sama Nera dan biku. Seumur hidup saya belum pernah terima umat dana gorden, belum pernah. Ada yang pernah kepikiran kreatif dana gorden? Gak ada. Padahal beliaunya tidak cerita ke siapapun. Beliau sendiri heran, bagaimana bisa? Itu karena kenapa? Karena beliau punya karma baik yang sangat besar. Tidak perlu berdoa, mikir saja muncul, betul ya? Mikir saja muncul. Bapak Ibu juga mungkin pernah merasakan. Bagaimana maksudnya? Siang-siang duduk begitu ya. Enak ya kalau malam itu ada martabak gitu. Tiba-tiba malamnya pulang, keluarganya bawa martabak. Pernah ya? Itu karena Bapak Ibu punya karma baik. Ini bukan kode ya, bukan kode Obiku Abicato mau makan martabak besok. Bukan ya? Bukan kode. Nah, bagaimana kalau orang yang tidak punya banyak kebajikan? Jangankan berpikir, dia sudah berdoa, sudah mengingat-ingat, sudah mengulang-ulang juga tidak muncul-muncul. Tapi kadang orang punya kebajikan luar biasa besar. Dia lewat di satu jalan, ada pohon mangga bagus sekali, pohon mangganya nggak ada yang punya, pohon mangga liar begitu ya. Buahnya itu sudah matang, dia lihat, aduh, bagus sekali mangganya ya, mangganya jatuh. Ada yang pernah mengalami? Iya, itu kalau yang pernah mengalami itu luar biasa Bapak Ibu, banyak kebajikan. Mangganya bagus, plek, mangganya jatuh. Itu sangat nggak normal. Satu hari itu 24 jam, 1 jam itu 3.600 detik. Berarti ada 3.600 detik kali 24 jam. Kemungkinan detik dia jatuh itu kecil
kecil sekali, kenapa pas kita mikir dia jatuh, betul enggak? Itu sangat aneh. Bapak Ibu Saudara, dari perenungan ini kita jadi tahu, kalau seseorang punya banyak kebajikan, maka harapan-harapan dia itu sering terkabul. 1 minggu yang lalu, saya tiba-tiba malam-malam begini, ya, saya tidak ada kelas dhamma, saya merenung begini. Aduh, saya kepengen baca buku Bante Buddha Dasa. Ada yang kenal? Tidak ada yang kenal ya? Ya, sedikit orang mungkin tahu Bante Buddha Dasa. Seorang biku yang sangat terkenal di Thailand. Jadi saya kepikiran, ingin baca buku Bante Buddha Dasa. Saya baru kepikiran begini, oh besok saya hubungi teman saya yang di Thailand. Nama teman saya Luang Pi Kambalo. Luang Pi itu Bante ya, Bante Kambalo. Junior saya di Wat Bowen. Saya baru kepikiran, saya mau pesan ke Kambalo teman saya, tolong ya kalau ada buku-buku Bante Buddha Dasa tolong disimpankan. Kalau nanti saya ke Thailand atau ada umat ke Thailand, boleh dititipkan. Baru saya kepikiran begitu. Itu pikirannya malam ini. Besok pagi, ini beneran. Kalau ada yang kenal orangnya silakan chat orangnya. Besok pagi ada seorang umat namanya Wiling, orang Makassar. Dia cukup terkenal di dunia Buddhis. Kemarin saya di Samarinda, saudara Anton kenal. Oh Bante, saya kenal Wiling. Besok paginya Wiling tiba-tiba chat saya. Bante, saya mau berdana buku untuk Bante. Serius ini. Kemudian dia bilang mau berdana 3 buku. Dia kirimkan fotonya. Bante Buddha Dasa, Bante Buddha Dasa. Saya terkejut luar biasa. 3 buku itu adalah 2 buku Bante Buddha Dasa. 1 buku Bante Dhammaudho Mahathera, biku Malaysia. Tapi buku Bante Dhammaudho Mahathera saya sudah punya. Jadi saya bilang ke Wiling, Wiling buku Bante Dhammaudho saya sudah punya. Coba nanti kirimkan saya saja buku Bante Buddha Dasa. Atau kalau mau kirimkan ketiganya juga boleh. Nanti buku Bante Dhammaudho saya danakan kembali untuk Bante Panya. Lalu saya terheran-heran. Ini baru kemarin saya mikir ya. Ingin baca buku Bante Buddha Dasa. Nah itu sedikit contoh kalau kita punya karma baik. Tapi saya belum selevel Gordon ya. Levelnya masih buku Dhamma. Nanti buat banyak kebajikan dulu. Bapak Ibu Saudara kembali ke doa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang berdoa sesungguhnya bukan ke siapa dia berdoa. Karena setiap agama itu berdoa. Setiap orang berdoa ke beda-beda objek. Beda-beda Tuhan. Ada orang bahkan kepercayaan lokal ataupun keyakinan daerah. Dia mungkin sembayangnya ke pohon. Dia mungkin berdoanya ke batu. Tapi pun ada yang mengatakan doa saya terkabul loh. Betul ya? Pun mengatakan doa saya terkabul. Sesungguhnya terkabul karena karma baiknya sendiri. Objek-objek puja, objek-objek seseorang berdoa itu hanya membantu agar pikirannya menjadi sangat fokus pada harapannya. Tapi yang menjadi penentu adalah kebajikannya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan dalam ajaran Buddha, Sang Buddha jarang sekali ngajari kita berdoa. Betul ya? Para biku juga ceramah jarang ya. Bapak Ibu berdoa besok minta jam 9 pagi pasang hio. Jarang sekali. Kenapa? Karena para biku dan juga dulu Sang Buddha terus mengajarkan Bapak Ibu berbuat kebajikan. Tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu ketika banyak kebajikan, harapan-harapan Bapak Ibu menjadi kenyataan. Kehidupan menjadi lancar. Kehidupan menjadi beruntung. Kehidupan menjadi sukses. Apakah Bapak Ibu berdoa ataupun tidak berdoa? Tapi kalau teman Bapak Ibu, teman saudara-saudari Bapak Ibu berdoa, jangan dilarang. Karena itu adalah keyakinan setiap orang yang berbeda. Bapak Ibu mau berdoa juga silahkan. Tapi saya beritahu konsepnya. Doa itu hanya membantu. Tapi poinnya adalah kebajikan. Dalam bahasa Pali, kita juga seperti berdoa itu ada. Namanya adalah adithana. Tapi adithana dalam bahasa Pali artinya membuat tekad. Itu kita tidak meminta kepada siapapun. Ingat ya, tidak meminta kepada siapapun. Hanya mengulang tekad. Semoga besok. Dan diteruskan harapannya. Contoh, saya kepikiran, nanti saya mau buat program Pabaja di Mendut. Saya membuat adithana. Semoga nanti program Pabajanya lancar. Seperti itu misalkan ya. Bante minta ke dewa apa? Bante doanya ke bodhisatta apa? Enggak. Saya hanya membuat tekad di dalam pikiran.
Itu namanya adithana. Dan kalau Bapak Ibu punya kebajikan, adithana itu bisa menjadi kenyataan. Ya Bapak Ibu Saudara, itu topik kita hari ini ya. Wah, ceramahnya lebih 7 menit ya.